Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari analisis SWOT tentang kepegawaian ini lalu kemudian kita melakukan sebuah analisis ya. Kalau kita lihat misalkan di sini kita memberikan tawaran-tawaran ya, tawaran-tawaran untuk menyelesaikan itu semua kita harus melakukan sebuah diklat, pendidikan pelatihan, perubahan paradigma. Jadi shifting paradigm, kira gitu. Paradigma lama dengan paradigma baru. Jadi bagaimana proses pelayanan model lama dengan pelayanan baru itu ada perbedaan, dan ini sangat penting untuk pelatihan shifting paradigm itu. Yang kedua, bagaimana kemudian di sebuah lingkungan kerja kita bisa melakukan sebuah langkah namanya pembangunan lingkungan yang apresiatif. Seorang pegawai yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan harus diberikan apresiasi, maka mereka akan semakin semangat. Apresiasi itu tidak selalu dalam bentuk materi, honor ataupun sifatnya uang, tapi juga dalam bentuk apresiasi verbal. Ini juga penting. Karena yang ketiga adalah bagaimana menatap manajemen yang pro perubahan. Karena kita tahu di luar itu perubahan begitu besar, begitu dinamis. Kalau kita manajemen tidak pro perubahan, maka kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Nah, di samping kemudian juga kita harus menyesuaikan bahwa kita memiliki keyakinan regulasi yang disusun itu pasti mendukung perubahan besar, mendukung perubahan yang relevan dengan perkembangan zaman. Lalu kemudian kita lihat misalkan dari peta atau mind map peningkatan kompetensi, persoalan kompetensi pegawai, terpusat dari kompetensi pegawai, itu setidaknya ada empat aspek yang kemudian perlu diberikan aksentuasi lebih dibanding yang lainnya. Jadi pertama misalkan di kepemimpinan. Tadi di pelatihan itu ada namanya shifting paradigm, maka pelatihan kepemimpinan yang ditawarkan adalah bagaimana kepemimpinan yang ada itu bisa juga menggeser paradigma. Jadi kalau misalkan tentunya kita akan butuhkan di sini jika dalam bentuknya diklat, maka di sini ada LAN dan Pusbangkom. Di MBPSDM ya, atau Balitbang itu punya peranan strategis. Kalau kemudian di tingkat apresiasi itu bisa secara struktur dari Dirjen, Biro Kepegawaian atau atasan-atasan bisa langsung memberikan apresiasi. Ini akan menumbuhkan sebuah kepemimpinan yang juga akan menurun. Jika pemimpin memberikan apresiasi, maka kemudian anak buah akan juga ringan dalam memberikan apresiasi. Lalu pada aspek komunikasi organisasi, ini juga ada, kita lihat misalkan kita pilah ada internal dan eksternal. Kita lihat misalkan kalau internal itu peran-peran kelembagaan yang mengembangkan organisasi seperti OKH, Humas itu juga peran strategis. OKH itu memberikan ruang-ruang entah pelatihan atau forum-forum yang orang kemudian bisa memberikan sebuah gaya atau bagaimana seorang bisa melakukan komunikasi organisasi yang pro perubahan, yang komunikasi organisasi yang baik, yang kemudian apresiatif. Lalu kemudian juga melalui Humas. Humas itu sebagai sebuah unit kerja yang bisa menyampaikan bagaimana seorang pegawai bisa mengaktualisasikan gagasannya, entah melalui berita, entah melalui artikel, entah melalui apapun. Dan ini Humas harus kooperatif. Bisa dia menagih ke kita atau ke unit-unit kerja yang ada, lalu kemudian dipublikasikan. Di samping kemudian Humas juga bisa memfasilitasi berupa press release, yang press, bikin flyer, bikin semacam berita pendek yang itu bisa menunjukkan atau melatih komunikasi organisasi para pegawainya. Lalu di level eksternal, tentunya komunikasi organisasi itu akan terkait erat dengan kementerian atau lembaga lain, dan juga terkait dengan Pokja Mitra. Jadi kayak misalkan Direktur Jenderal Pendis itu
memiliki mitra yang banyak sekali, dari KKG, kelompok kerja guru, kelompok kerja madrasah, kelompok kerja kepala madrasah, kelompok kerja RA, AKPAI, dan seterusnya. Lalu kemudian ada lagi namanya forum-forum yang lain yang juga sering mensuarakan beberapa hal yang itu menjadi kepentingan bersama, terutama kepentingan pendidikan. Lalu di level bawah kita lihat misalkan di manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan ini berkaitan dengan internal organisasi. Jadi saya coba bagi di dalam level aksi dan di level apresiasi. Level aksi tentunya kebijakan dari mulai Biro Otala, Setjen, Pusbankom atau Pusdiklat itu bisa melakukan sebuah melalui dari konseptualisasi sampai kemudian di level aksi. Jadi Pusbankom melatih proyek perubahan, lalu kemudian diimplementasikan di level unit kerja, dan unit kerja diapresiasi. Lalu kemudian apresiasi kepegawaian itu akan mensupport itu menjadi sebuah penilaian kinerja yang itu akan dinilai diberikan apresiasi oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun Kemenpan RB. Lalu kemudian di level terakhir di jejaring organisasi ini juga penting untuk diperhatikan. Kita selama di kementerian ada namanya jaringan organisasi lintas kementerian dan lembaga dan juga internal. Kalau di lintas KL atau kementerian lembaga, khusus untuk subdit saya pendidikan vokasi dan inklusi itu terkait erat dengan Kemensos, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, lalu kemudian Parekraf, karena kami menangani pendidikan inklusi dan vokasi. Jadi juga tentunya Pokja Mitra itu juga menjadi elemen yang tidak bisa dikesampingkan. Lalu di level internal kita punya bawahnya, jadi sampai Kemenak Provinsi, lalu kemudian Kemenak Kabupaten sampai ke madrasah. Jadi ini punya ruang-ruang yang perlu diperhatikan karena semua punya imbas yang level pengaruhnya jika diperhatikan ini seperti itu level pengaruhnya. Jadi di level Latin pengaruh besar dan sementara kepentingan kecil kita melihat dari Kemenpan RB, BKN, Kemenparekraf, Kemendikbud itu pengaruh besar, tapi memang kepentingan kecil. Sementara di level promoters pengaruh besar, kepentingan besar itu ya internal, sekretariat atau sekretariat Pendis, lalu kemudian Sekjen, UP-nya tentunya Biro Pok dan Biro Otala. Lalu di aspek apatetik, pengaruh kecil, kepentingan kecil, ini saya kira sebenarnya tidak bersentuhan langsung, tapi memberikan pengaruh kalau kita secara intens mengoptimalkan unit itu. Misalkan Humas, Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota, itu kan pengaruh ke unit kita itu tidak begitu signifikan. Tapi tetap keberadaannya harus diperhatikan. Lalu kemudian di vendors, pengaruh kecil dan kepentingan besar, itu kita lihat misalkan Pusdiklat, LAN, OKH, kelompok kerja itu pengaruh kecil, tapi kepentingan besar. Mereka punya kepentingan adanya peningkatan kepegawaian, mereka punya kepentingan adanya kesejahteraan, mereka punya kepentingan karir-karir pegawai itu mengalami kenaikan secara prioritas. Saya kira ini kuadran yang sebenarnya kuadran stakeholders peta kompetensi pegawai yang ini akan bisa menjadikan sebuah analisis mana kemudian unit-unit mitra yang perlu lebih diintensifkan untuk membangun kerjasama atau kemitraan dengan kita. Wabil khusus untuk saya di Subdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi Direktorat PSKK Madrasah. Demikian untuk paparan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.